LPP Tipikor Provinsi Jawa Barat, adakan pembinaan kepada para anggotanya untuk mengadakan program kerja. Global Expos TV Kabupaten Indramayu, Lembaga Pengawasan Tindak Pidana Korupsi, atau LPP Tipikor, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 15 Mei tahun 2024, telah mengadakan rapat koordinasi internal kepada para pengurus, yang dipimpin oleh Umar Faruk SPDI, yang selaku Ketua Provinsi Jawa Barat, Suparmanto, selaku Ketua Kabupaten Indramayu, dan anggota eksekutif Dasuk ISH, Iwan Hikwanto, serta Joni Krisyanto, Nano Supriyatno, yang telah diberikan bimbingan dan pembinaan program kerja oleh Umar Faruk, yang selaku Ketua LPP Tipikor Provinsi Jawa Barat, kepada para anggotanya untuk diberikan program yang secara profesional, berani, adil, dan tegas, untuk menegakkan hukum keadilan, dan juga untuk kebenaran, artinya agar dapat dipercaya oleh kalangan pemerintah, maupun di mata masyarakat. Pada tanggal 15 Mei tahun 2004, para anggota dan pengurus berkumpul di base camp, di Jalan Raya Bangkaloa Ilir, Widasari, Indramayu. Umar Faruk SPDI, yang selaku ketua telah mendapatkan informasi dari Dewan Pimpinan Pusat untuk memberikan program tentang pemberian permodalan kepada warga masyarakat kecil dan menengah maupun kepada para pengusaha agar dapat meningkatkan dan kesejahteraan masyarakat melalui yayasan yang akan dikelola nantinya. Itulah harapan Umar Faruk SPDI. Karena program kami ini agar dapat bisa membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Jawa Barat, tutup Umar Faruk. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Wakil Pemimpin Redaksi Global Expos TV, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nano Supriyatno, mengabarkan. Baik, Bapak Umar Faruk sebagai Ketua LPP Tipikor ya Pak ya? Siap ya. Ya. Apa program-programnya yang akan dibagikan atau akan diberitahu oleh para anggotanya Pak? Program apa Pak? Ada program jangka pendek, program menengah, dan program jangka panjang. Ya. Program jangka pendek, kita segera menertibkan apa itu terkait dengan aset-aset negara, apa itu masalah pertanahan ataupun masalah birokrasi. Intinya kita untuk menertibkan, ikut membantu ya pemerintah ya dalam mengawasi bagaimana realisasi ataupun alokasi dana-dana yang dikucurkan dari pusat. Karena sampai saat sekarang ini yang paling banyak di tingkat desa dan sangatlah kurang pengawasannya. Oleh karena itu kami dari pihak LPP Tipikor Jawa Barat tentunya ikut membantu pemerintah karena telah diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi terkait dengan peraturan pemerintah untuk ikut serta masyarakat di dalam membantu pengawasan tindak pidana korupsi plus mencegah jangan sampai penyakit namanya virus tindakan pidana korupsi merebah di negeri Republik Indonesia. Karena ingat bahwa kita ini adalah berada di negeri hukum, di negeri kedaulatan rakyat yang berada di tangan rakyat. Oleh karena itu rakyatlah kita harus bersikap demi untuk kecintaan negara Republik Indonesia. Seperti itu. Kalau untuk program-program tersebut, apakah program ini dari pusat atau dari provinsi Pak? Program ada yang dari pusat, ada yang juga tumbuh dari bawah. Program dari pusat sederhana. Dari program pusat ada beberapa yang harus kita lakukan. Salah satu di antaranya program pusat akan bergandengan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bawah naungan Menteri Keuangan. Dan kemudian dari bawah juga kita punya program untuk bagaimana bisa menginventarisir data-data ataupun kelemahan-kelemahan birokrasi yang ada di bawah, yang pada intinya adalah bahwa bagaimana kita bisa membantu pemerintah baik dari atas maupun dari bawah berjalan. Contoh, ketika kita di arus bawah itu kita menemukan keluhan-keluhan warga masyarakat. Salah satu diantaranya bahwa ada masyarakat petani yang kekurangan solar, contoh, atau kekurangan pupuk, contoh misalkan. Ini apa kendalanya? Coba kita konfirmasi dengan pihak pertanian. Apa yang jadi permasalahan? Apakah kekurangan
pelayan dari birokrasi, apakah memang dari keberadaan petugas dari aparat setempat dan seperti apa, itu akan kami kawal. Begitupun kita dari atas, ketika dari atas misalkan program sosial atau program kesehatan, program pendidikan, ya kita kawal berapa sih dana yang dialurkan oleh dana BOS dari pusat, terus seperti apa realisasi di lapangan di arus bawah. Jadi kami bukanlah satu pengawasan mutlak yang sifatnya mencari kesalahan seseorang, tetapi ketika terdapat kekeliruan, yuk kita luruskan. Ingat bahwa negara kita adalah negara hukum, semua berpandu pada hukum, itu aja. Baik, kalau tujuan untuk dari LPP Tipikor sendiri apa dan untuk apa Pak? Seperti apa? Tujuan yang pastinya adalah bagaimana menciptakan keutuhan negara Republik Indonesia, NKRI. Karena apapun bentuknya, tetap kita harus waspada rongrongan, tantangan baik dari luar maupun dari dalam. Yang sekarang diindikasikan banyak rongrongan dari dalam, bocoran-bocoran, ibarat ya, diibaratkan satu perahu. Itu bisa tantangan dari luar berbentuk badai, ombak yang harus kita sikapi. Itu pun kadang kita jangan lengah, takut ada dari dalam bocoran dari perahu itu sendiri yang membocori sehingga terjadilah bocoran dari laut dan akan menjadikan tumpah dan kecelakaan buat negeri kita. Artinya intinya satu, LPP Tipikor menjaga penuh keutuhan NKRI dari berbagai rongrongan, baik secara fisik maupun non fisik, baik yang sifatnya kasat mata maupun dari pihak perekonomian ataupun keuangan, seperti itu. Baik, harapan LPP Tipikor itu seperti apa Pak untuk kedepannya? Harapan yang terakhir bahwa LPP Tipikor ini akan bersahabat dengan siapapun untuk membawa kemaslahatan umat, baik dari sisi perekonomian, dari sisi birokrasi, kerjasama dan semuanya. Dan perlu digarisbawahi, lembaga pengawasan pemberantasan tindak pidana korupsi satu, itu hanya karena kecintaan dengan NKRI. Konon kata Imam Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cinta NKRI, cinta negeri ini adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu, karena kita cinta, kita mempertahankan keimanan untuk negeri kita sendiri. Seperti itu. Baik, untuk pesan-pesan kepada masyarakat seperti apa Pak? Pesan kami dari masyarakat, yuk kita sama-sama bekerja sama, bermitra untuk saling berikan informasi. Janganlah dipendam, ya. Adukan, informasikan yang sekiranya akan membahayakan negeri Indonesia ini, negeri Republik Indonesia ini, terutama dari banyaknya pungli, banyaknya korupsi, banyaknya macam-macam, ya kan? Yang intinya adalah bagaimana merugikan keuangan negara. Itu perlu kita saling bahu-membahu dan saling menginformasikan. Bukan untuk mencari kesalahan seseorang, sekali lagi, tapi ketika ditemukan satu permasalahan yang akan menghancurkan NKRI, tapi yuk kita bahas bersama, kita selesaikan bersama demi tegak dan utuhnya NKRI di Republik Indonesia. Berarti untuk adanya LPP Tipikor sendiri membantu bisa memfasilitasi keluhan warga masyarakat, bisa memfasilitasi program-program pemerintah, ya Pak ya? Ya. Dengan adanya LPP Tipikor seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih. Begitu Pak. Dengan siapa saya ini Pak? Dengan Pak Umar Faruk, Ketua tingkat? Ketua LPP Tipikor Jawa Barat, Tingkat Provinsi bersama Jawa Barat. tim. Bersama tim ya. Ya. Baik, terima kasih. Kami reporter Global Expos TV Indramayu, Nano Supriyatno. Terima kasih Bapak. Siap. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.